3, SMAN 1 Curug Bitung. Saya Rosita. Saya Aisri Lukiani. Saya Dian Sapitri. Saya Wahyudin. Saya Jaja Subandi. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan pada 10 November 2001. Merupakan peraturan yang ada di dalam kemasyarakatan yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang untuk mematuhinya. Dalam menjalankan hukum, negara memiliki perangkat penegak hukum, salah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan KPK dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. KPK sendiri juga memiliki sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh pimpinan KPK yang terdiri atas 5 orang. 1 orang ketua merangkap sebagai anggota dan 4 orang wakil merangkap sebagai anggota. Pimpinan KPK juga membawahi 4 bidang. Yang pertama bidang pencegahan, yang kedua bidang penindakan, yang ketiga bidang informasi dan data, yang terakhir bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Pimpinan-pimpinan tersebut dipimpin oleh seorang deputi Komisi Pemberantasan Korupsi, juga dibantu oleh seorang sekretariat jenderal yang dipimpin oleh sekretaris jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi juga mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain memiliki tugas, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki wewenang sebagai berikut. Pertama, mengordinasi penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Terakhir, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu 1. Kepastian hukum, 2. Keterbukaan, 3. Akuntabilitas, 4. Kepentingan umum, dan yang kelima profesionalitas. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.